menjelaskan semaksimal mungkin, kurang dari 50 menit seperti itu ya. Oke, kita share dulu materinya. Udah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, jadi melanjutkan yang tadi, kita akan bahas tentang teknologi pengolahan nabati atau produk-produk olahan dari bahan-bahan nabati. Kalau seperti itu, adik-adik yang terbesit di pikiran atau benak adik-adik apa? Kalau kita ngomong masalah pengolahan nabati, apa? Ada yang mau merespon, menanggapi, silahkan. Sambil menunggu teman-teman yang lain ini bergabung semua. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Dava. Untuk produk olahan nabati mungkin di sini mengacu pada makanan olahan yang bahan dasarnya ini tumbuh-tumbuhan. Oke, dari segi bahan baku berarti ya, atau bahan dasarnya dari tumbuh-tumbuhan. Oke, dapat. Terima kasih. Sudah benar. Memang dari bahannya itu tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa produk-produk yang dimaksud tadi? Ada yang Buah-buahan kaleng, izin menjawab. Ya, silakan Aulia. Seperti olahan buah-buahan kaleng, kimchi, Oke. Produk olahan seperti itu. buah kaleng. Terus apa lagi yang kedua tadi? Kimchi, Kimchi, oke. Kimchi dari sayuran atau buah sayur fermentasi gitu ya. Selain itu ada lagi nggak? Keripik Makan buah-buahan, Bu. keripik buah, oke. Terus yang lain? Acar, Bu. Acar, oke. Sebenarnya prinsipnya sama ya, fermentasi dari buah dan sayur. Hanya saja kalau kimchi mungkin dari luar, kalau yang lokal itu acar kita menyebutnya. Yo, ternyata tetap gak bisa ya. Apa namanya? Apa namanya itu join ya? Atau mungkin teman-teman yang belum bisa bergabung boleh eh di record aja boleh, atau ada yang mau eh pakai ya contoh nih PJ buat Google Meet atau Zoom yang nyorot ke laptop adik-adik gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Gimana? PJ bisa bantu mungkin ya. Nanti tolong kelas A, B, C, D, PJ-nya bisa bantu untuk memfasilitasi teman-temannya yang belum bisa bergabung. Entah mau video call kayak atau seperti apa, mohon untuk dibantu. Tadi sepertinya ada yang record. Tadi yang record siapa ya? Boleh itu nggak? Jamaludin. Jamaludin, ha-ha. Minta tolong ya, nanti ini boleh di record, nanti hasilnya boleh di-share ke adik-adik yang lain ya. Kalau seandainya memang masih belum bisa difasilitasi untuk bergabung gitu. Oke, jadi kita lanjutkan saja. Tadi sudah disampaikan bahwa produk olahan nabati atau teknologi pengolahan pangan berbasis nabati adalah produk-produk atau pengolahan-pengolahan pangan yang menggunakan bahan-bahan dari tanaman atau tumbuhan seperti buah, sayur. Padahal yang kita ketahui buah dan sayur itu tidak hanya ya nabati itu tidak hanya dari buah dan sayur, tapi dari produk-produk yang lain tuh ada contohnya biji-bijian, ada serealia, kemudian ada juga kacang-kacangan dan seterusnya. Slide-nya sudah muncul kan ya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke.
saya lanjutkan. Jadi nanti pembagiannya di sini ada beberapa kelompok produk gitu ya, yang biasanya menggunakan bahan-bahan nabati sebagai bahan dasarnya, seperti itu. Di sini ada teknologi pengolahan tepung dan pati, kemudian baking, teknologi pasta, minyak dan lemak nabati, teknologi gula dan konfeksioneri, kemudian produk minuman, pengolahan buah dan sayur, serta ada pengolahan snack. Nah, di sini ada beberapa gambar produk yang nanti akan kita bahas secara ringkas ya. Nantinya adik-adik di mata kuliah selanjutnya akan lebih fokus tuh di teknologi pengolahan pangan. Itu pengolahan utama dari pengolahan pangan itu apa aja sih? Nah, kemudian nanti ada juga mata kuliah yang sifatnya khusus. Contohnya teknologi pengolahan gula dan teknologi gula dan konfeksioneri, kemudian teknologi bahan penyegar, dan lain-lain seperti itu. Kemudian pertama adalah pendahuluan. Di sini dikatakan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang disebut dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi yang dimaksud dengan pangan olahan itu makanan atau minuman yang sudah diproses dengan metode tertentu, baik dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan pangan. Kemudian pangan olahan nabati di sini dapat didefinisikan sebagai makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang berasal dari bahan nabati atau tanaman dan olahannya. Oke, jadi bisa adik-adik pahami bahwa yang nabati itu tidak hanya pada buah dan sayur, tetapi ada yang banyak. Ada rempah-rempah, ada kemudian biji-bijian, ada kacang-kacangan, kemudian ada umbi-umbian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, kita masuk ke teknologi pengolahan tepung dan pati. Tepung dan pati, adik-adik ada yang bisa menjelaskan mungkin dari kedua produk ini samakah atau berbeda? Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Sama nggak? Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada salah satu contoh mocaf. Ada salah satu contoh dari produk tepung, tetapi dia sudah melalui proses fermentasi atau biasa disebut dengan modifikasi. Jadi mocaf itu adalah modified cassava flour yang mana dia bahan dasarnya itu bahan bakunya adalah singkong, tapi dia tidak sama pembuatannya seperti proses pembuatan tepung singkong. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah proses fermentasinya. Cara fermentasinya seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi di sini yang dinamakan dengan mocaf adalah tepung singkong termodifikasi dengan cara memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Nah, di sini ada proses pengolahan atau proses produksi tepung mocaf dan ada juga di sini pati mocaf. Jadi, sebelum kita membahas tentang proses pengolahan tepung dan pati, kita pahami terlebih dahulu bahwa tepung dan pati itu berbeda. Jadi, pada dasarnya tepung itu adalah olahan dari bahan yang berbentuk serbuk atau butiran halus yang digunakan adalah semua bagian bahannya, kecuali kulit ya. Jadi maksudnya semua bahan yang edible atau yang dapat dimakan itu digunakan untuk proses pembuatan tepung. Tetapi kalau pati,
itu bahan yang apa namanya, tidak semua bahan, tapi bahan-bahan yang larut air dia akan terbuang karena pada proses perendaman yang diambil hanya patinya aja. Jadi pati itu adalah bahan yang tidak larut air setelah dia mengalami proses penghancuran atau penggilingan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada proses pembuatan mock-up dan pembuatan pati mock-up. Nah, di sini bahan awalnya adalah ubi kayu. Ubi kayu tersingkong, dilakukan pengupasan, kemudian dilakukan pencucian dan pengecilan ukuran. Setelah bentuknya chips ya, chips singkong gitu, dia dilakukan fermentasi. Nah, fermentasinya ini berapa lama? Bervariasi, tergantung kebutuhan gitu. Jadi biasanya semakin lama fermentasi itu akan semakin memperbaiki karakteristik-karakteristik fisiko-kimia dari tepung yang dihasilkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada dua metode, ada metode kering dan ada metode basah. Yang dinamakan metode kering seperti apa? Setelah fermentasi, chip tadi itu dikeringkan dengan menggunakan boleh sun drying, boleh menggunakan oven dan lain-lain, sehingga dihasilkan chip mocha kering. Ya, jadi chip mocha kering ini yang nantinya digiling, kemudian diayak dan akhirnya dijadikan dihasilkan mocha. Nah, bedanya apa dengan penggilingan basah atau metode basah? Kalau di metode basah setelah fermentasi, dia langsung digiling dengan penambahan air. Gitu ya. Jadi nanti setelah proses penggilingan dengan penambahan air ini, dia akan terbentuk bubur dan buburnya itu yang akan dikeringkan seperti itu. Nah, setelah buburnya tadi itu kering, maka dilakukan proses penggilingan 2 kali, kemudian dilakukan pengayakan lagi dan dihasilkan tepung mocha tapi dengan cara metode basah seperti itu. Jadi pada intinya semua proses pengolahan tepung itu utamanya adalah ekstraksi bahan, ekstraksi umbi-umbian seperti itu dengan cara proses pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran itu yang paling utama adalah dengan proses penggilingan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk proses pembuatan pati. Pembuatan pati itu apa namanya? Ada yang dibuat dari umbinya, ada yang dibuat dari tepungnya. Nah, yang saya tunjukkan di sini itu adalah mengekstraksi pati dari tepung yang sudah ada. Jadi tinggal bahan tepungnya dicampur dengan air, kemudian disaring dengan ukuran 200 mesh, kemudian disentrifuge. Nah, ketika sentrifuge ini akan terpisah endapan dan airnya atau supernatan. Jadi endapan yang di bawah itu diambil, baru itu dilakukan proses pengeringan dan airnya tadi akan dibuang. Ketika sudah kering, dia akan dihaluskan dan akhirnya dilakukan pengayakan dan dihasilkan pati mocha seperti itu. Nah, kalau dari umbi itu bagaimana? Jadi umbi dikupas, dibersihkan, kemudian digiling dengan penambahan air, yang pasti airnya lebih banyak gitu ya. Kemudian dia didiamkan selama 1 malam biasanya. Nah, selama pendiaman atau penyimpanan tadi itu, maka dia akan bahan padatnya akan mengendap dan cairannya akan berada di atas bagian padatan. Nah, besoknya airnya dibuang dan padatannya itu dikeringkan. Nah, setelah kering baru digiling, diayak dan sama-sama akhirnya diperoleh pati dari umbi tersebut seperti itu. Itu untuk proses pengolahan tepung dan pati. Nah, sekarang teknologi baking. Teknologi baking itu apa sih? Teknologi baking di sini biasa disebut dengan proses pemanggangan yang merupakan teknik dalam pengolahan pangan menggunakan oven kompor atau listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium pindah panas. Jadi pemanggangan
dengan menggunakan oven tanpa adanya media pemanas atau media pindah panas. Berbeda dengan apa namanya? Berbeda dengan penggorengan. Ketika penggorengan maka ada media panas yaitu minyak untuk bisa mentransfer panas dari minyak ke dalam bahan seperti itu. Kalau baking tanpa adanya perantara dia hanya dilakukan pemanggangan pada oven. Nah, di sini ada contoh produk hasil pemanggangan menggunakan oven. Contohnya ada roti, cookies, pastry, dan lain-lain. Kalau seandainya adik-adik ingin mempelajari banyak tentang produk bakery, itu bisa mengambil mata kuliah bakery atau produk berbasis karbohidrat nanti di semester ganjil kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian ada teknologi pasta. Teknologi pasta di sini biasanya memanfaatkan atau menggunakan proses ekstrusi atau disebut dengan extrusion. Apa sih proses ekstrusi? Sinyalnya boleh, anjir. Ya, bagaimana? Suara saya masih terdengar nggak, adik-adik? Masih terdengar, Bu, tapi mungkin tadi ada yang bocor. Oh, gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk pasta itu dihasilkan dari proses ekstrusi. Yang dimaksud ekstrusi itu apa sih? Jadi ada proses pembentukan logam atau benda kerja dengan cara mendorong keluar di dalam rongga tertutup melalui cetakan. Jadi bukan pembentukan logam sih sebenarnya gitu, pembentukan suatu adonan atau bahan yang di apa namanya? Dicetak atau didorong melalui cetakan untuk mengurangi penampang atau bisa menghasilkan bentuk sesuai dengan penampang yang diinginkan. Jadi pada intinya pada proses ekstrusi itu terjadi beberapa proses. Tidak hanya pencetakan, tapi juga ada pencampuran, kemudian ada pemanasan, dan juga pencetakan. Jadi di mesin yang seperti ada pada gambar ini yang warna ungu, nah itu nanti akan dimasukkan bahan-bahannya baik bahan kering maupun bahan basah, kemudian ada pengaduk. Jadi ketika diaduk dia ada proses pencampuran, kemudian di mesin ekstrusi yang lebih bukan modern sih, yang lebih besar kapasitasnya itu biasanya ada setting suhu atau pengaturan suhu sehingga ketika bahan tadi itu tercampur dengan adanya suhu, maka akan ada proses gelatinisasi di situ, dan dia ketika sudah konsistensinya sudah tepat sesuai dengan yang diinginkan, maka sudah bisa dicetak dengan cara mendorong tadi alatnya, mendorong bahan untuk keluar dari mesin ke luar melalui cetakan yang sudah dipilih sesuai dengan keinginan. Contohnya kalau mie itu ada yang bulat kecil, ada yang bulat besar, ada yang bentuknya gepeng dan lain sebagainya. Ada juga makaroni, itu bisa menggunakan satu alat yang membedakan hanya di penampang cetakannya aja seperti itu. Kemudian ini ada beberapa macam gitu ya, beberapa macam produk pasta, bentuknya bermacam-macam. Ada fettuccine, kemudian ada makaroni, ada cannelloni dan lain sebagainya. Tapi mungkin tidak semuanya itu familiar di sini gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang biasa kita temukan atau kita produksi di dalam negeri. Kemudian lanjut ke produk selanjutnya yaitu dari teknologi lemak dan minyak nabati. Bedanya lemak dan minyak apa ya? Atau tidak ada bedanya? Gimana adik-adik? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau lemak
itu bentuknya apa? Padat atau cair? Cair, Bu. Padat. Padat. Padat, Lemak cair. padat. Lemak padat ya. Kalau minyak? Cair, Bu. Cair, Bu. Cair. Oke. Kalau lemak bentuknya padat, contohnya apa? Lemak bisa nggak berbentuk cair? Bisa, Bu, dalam suhu panas. Oke, jadi kita tambahkan ya bahwa lemak perbedaan secara fisik lemak dan minyak itu adalah pada kondisi penyimpanannya. Kalau minyak baik di suhu ruang maupun di suhu panas dia bentuknya cair. Tapi kalau lemak di suhu ruang dia bentuknya padat dan ketika di suhu tinggi dia akan berubah menjadi cair seperti itu ya. Oke, itu udah paham. Nah, sekarang pada intinya proses pengolahan minyak dan lemak itu adalah proses ekstraksi, di mana minyak dan lemak itu dapat diperoleh dari bahan nabati maupun hewani dengan cara fisik, yaitu dengan pengempaan atau dikempa gitu ya, dipres, atau secara kimia bisa dengan cara menggunakan parut kimia yang sesuai dengan karakteristik yang akan diekstrak seperti itu. Jadi intinya adalah proses ekstraksi. Contohnya nih, kalau dari minyak kacang ke minyak kacang tanah, jadi kacang nanti dikempa, maka dia akan keluar minyaknya seperti itu. Nah, beda lagi kalau bukan minyak, lemak kakao ya. Lemak kakao kan berarti kakao itu kan dari tanaman, berarti kan nabati dia itu. Nah, dia tidak bisa bijinya itu langsung dipres, langsung dikempah, tapi dia melalui proses tahapan terlebih dahulu. Contohnya, kan kakao itu buah. Di dalam buah ada pulp dan ada biji. Nah, bijinya itu yang nantinya dibuang dulu pulpnya, dibersihkan, dan biasanya untuk mempermudah penghilangkan pulp, dia dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Nah, setelah proses fermentasi, dia akan dikeringkan. Kemudian setelah dikeringkan, maka akan dipisahkan kulit ari dengan bijinya. Setelah bijinya terkupas dari kulit ari, maka dia dibuat dalam bentuk pasta gitu ya. Jadi dia digiling dengan suhu tertentu sehingga dia bentuknya dari padat menjadi pasta. Nah, dari pasta yang sudah dihasilkan tadi kemudian dipres. Nah, presnya tadi itu akan dihasilkan dua produk. Ada lemak kakao dan ada bungkil kakao atau biasa disebut dengan cake seperti itu. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi setiap setiap bahan punya tahapan tersendiri, proses tersendiri yang pada intinya adalah proses ekstraksi atau mengambil senyawa yang diinginkan dari bahan itu tadi, seperti itu. Kalau secara kimia, maka kita lihat dia polar atau tidak polar, maka itu yang akan menentukan senyawa kimia yang sifatnya seperti apa yang digunakan untuk mengekstraksi minyak atau lemak di bahan tersebut, seperti itu. Kemudian, nah ini ada contoh produk minyak dan minyak nabati ya. Ada minyak kelapa, minyak kelapa sawit, kemudian ada minyak jagung, minyak biji matahari, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya adalah teknologi gula dan confectionery. Nah, di sini produk confectionery itu apa sih? Nah, secara umum, produk confectionery itu mengandung kandungan gula yang sangat tinggi, ya. Makanya kenapa produk-produk confectionery seperti permen, coklat, dan lain-lain sebagainya itu rasanya manis. Karena memang sebagian besar atau komponen utamanya adalah gula. Kemudian selain dia mengandung gula yang tinggi, produk tersebut juga memiliki nilai aktivitas air atau AW yang sangat rendah sehingga tidak terlalu rentan terhadap kerusakan mikrobiologis sehingga bersifat stabil dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Jadi nanti juga ada tuh
mata kuliah gula dan konfeksioneri. Nanti akan dipelajari gula itu macamnya apa aja. Ada gula kristal putih, gula semut, gula aren, gula cetak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk produk konfeksioneri ini apa? Dari gula yang sudah dihasilkan tadi, itu dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat permen, membuat coklat, fondant, karamel, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian, nah di sini. Jadi pada intinya untuk produk konfeksioneri itu dia tinggi gula. Jadi rasanya dia manis. Sehingga karena tinggi gula dan awetnya rendah, dia tuh awet gitu kan. Jadi tidak rentan terhadap kerusakan mikrobiologi. Kemudian yang penting juga pada produk permen itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada produk permen kristalin dan non-kristalin. Nah, yang membedakan apa? Jadi ketika gula itu dilarutkan dengan air pada suhu tertentu, kan dia akan larut. Nah, ketika larut dia ketika diaduk atau diaduk gitu ya, dilakukan proses pengadukan, dia akan terbentuk kristal atau tidak. Nah, contohnya nih yang non kristalin, maka kan nggak dikehendaki adanya kristal, makanya ada bahan tambahan lain yang fungsinya adalah untuk menekan atau menghambat pembentukan kristal yang terjadi pada proses pengolahan gula itu tadi, seperti itu. Jadi kristal tadi itu akan mempengaruhi tekstur, kemudian elastisitas, dan lain-lain dari permen yang kita hasilkan. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah teknologi minuman. Minuman di sini merupakan cairan yang dapat diminum. Dan yang perlu diingat, tidak hanya berfungsi sebagai menghilangkan rasa haus saja, atau air gitu ya, yang biasanya menghilangkan rasa haus. Tetapi juga untuk yang pertama, memberikan efek stimulan, contohnya kopi, teh, coklat. Jadi, di dalam kopi, teh, coklat, dia itu mempunyai senyawa kimia yang memang bisa mungkin merangsang detak jantung, bisa merangsang aliran darah dan lain sebagainya, sehingga dia bisa digunakan sebagai stimultan seperti itu. Kemudian memberi efek kesehatan seperti susu, sari buah, sari kacang hijau, dan lain-lain. Kemudian memberikan kenikmatan, contohnya minuman karbonatasi atau karbonasi. Kemudian ada juga yang membantu menjaga kinerja atlet, dan ada minuman yang beralkohol. Jadi minuman beralkohol itu juga tetap masuk dalam bukan proses ya, tergolong dalam produk olahan nabati yang memang melalui proses fermentasi seperti itu. Kemudian di sini ada contoh-contoh produk minuman ya, ada air dalam kemasan, kemudian ada minuman berkarbonatasi, sari buah, sari kacang-kacangan, teh, dan lain-lain. Kemudian ada juga ini tadi yang adik-adik sudah sampaikan, yaitu teknologi buah dan sayur. Pengolahan buah dan sayur ini dapat dilakukan dari proses yang sangat sederhana atau bisa disebut dengan minimally proses, yaitu proses yang bisa menghasilkan buah dan sayur yang ready to eat atau ready to cook, gitu ya. Kemudian ada juga buah dan sayur yang dikeringkan atau buah sayur kering, kemudian produk jam dan jelly, sari buah, dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah buah kaleng. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau adik-adik bisa lihat di sebelah kiri adalah contoh produk sayuran fermentasi gitu ya. Ini ada puding atau jelly, mungkin bedanya tinggal ada penambahan susu atau tidak. Terus ada jam atau selai, dan di sini ada produk buah-buahan kering yang melalui proses pengeringan seperti itu. Kemudian yang ke-9 yaitu teknologi snack. Nah, di sini pengolahan snack itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, aman untuk dikonsumsi, dia diproduksi secara komersil, massal, dan prosesnya kontinu. Biasanya ditambahkan seasoning atau penambah rasa.
Kemudian dikemas dengan bentuk dan ukuran yang mudah dipegang atau diambil dengan jari dengan penampakan berminyak ataupun kering. Dan dia dijual ke konsumen dengan menggunakan kemasan yang dapat menjaga kerenyahan produk dan menghambat proses oksidasi lemak. Kenapa harus menjaga kerenyahan? Karena snack itu identik dengan renyah. Dan kenapa menghambat oksidasi lemak? Karena biasanya sebagian besar snack itu melalui proses penggorengan seperti itu. Dan snack itu contohnya macam-macam. Ada juga yang snack-snack itu dihasilkan dengan proses ekstrusi. Jadi dicetak sedemikian rupa dengan bentuk tertentu, dengan cetakan tertentu, terus kemudian dia baru di oven atau digoreng seperti itu. Nah, ini contoh beberapa produk yang yang tergolong ke dalam produk snack seperti itu. Oke, mungkin itu saja karena waktunya juga terbatas. Di saya ada kurang lebih 6 menit kepada adik-adik mungkin yang ingin bertanya atau ada yang kalian perlu didiskusikan gitu ya, boleh disampaikan. Silahkan, ada waktu kurang lebih 6 menit lagi. Silahkan. Ada nggak? Ibu, Jadi, ya silahkan, Devin. Ibu, maaf izin bertanya. Ini untuk yang nggak bisa masuk Zoom, untuk absensinya gimana, Bu? Oke, nanti untuk hari ini di PJ-nya di list aja ya, siapa yang jadi tolong disampaikan kepada mahasiswa yang hadir siapa aja yang tidak masuk list gitu, nanti disampaikan ke saya kayak gitu. Tetap dianggap hadir aja seperti itu nanti ya, David. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain mungkin, adik-adik? Jadi pada intinya adalah untuk produk olahan nabati yang ada di pikiran kita jangan hanya berasumsi pada produk olahan buah dan sayur, tetapi contohnya kelapa sawit, kemudian kelapa, kakao, kopi, teh itu kan juga dari tanaman, di mana bahan-bahan tadi itu juga bisa diolah menjadi produk makanan atau produk minuman, ya. Tergantung dari tujuan kita, mau buat makanan, minuman, atau yang lain seperti itu. Jadi ada tadi tuh umbi-umbian, ada serealia, ada buah dan sayur, ada tanaman perkebunan, contohnya tebu, ada kakao, ada kelapa sawit, aren, gitu kan? Itu kan juga masuk ke dalam bahan nabati. Nah, kemudian ada lagi juga kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang koro, kemudian apalagi kacang tanah, kacang hijau, itu juga termasuk dalam bahan-bahan nabati seperti itu. Ya, jadi kan kalau mata kuliah perspektif ini sebenarnya ingin membuka gitu ya, membuka wawasan adik-adik terkait teknologi pangan, utamanya pada mungkin bahan baku. Kemarin udah dipelajarin karakteristik bahan bakunya seperti apa. Kemudian dalam pembuatan produk itu ada yang dinamakan bahan baku, ada yang dinamakan bahan tambahan. Itu fungsinya apa, perbedaannya apa. Kemudian nanti juga adik-adik akan mempelajari, oh ternyata lemak itu nggak hanya dari hewani, tapi lemak juga bisa dihasilkan dari nabati. Contohnya tadi dari lemak buah kakao, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu.
untuk PJ nanti kita diskusi lagi ya, kan saya masih ada beberapa pertemuan yang belum dipenuhi. Jadi kalau besok mungkin nggak memungkinkan ya, nanti bisa di hari Rabu, Kamis, atau Jumat. Jadi adik-adik kalau PJ-nya mungkin lupa, tolong diingatkan aja. Saya tuh free-nya di hari Kamis dan Jumat ya. Kalau mau malam lagi seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau seandainya offline itu sepertinya untuk ruangannya lebih susah ya mencarinya ya. Seperti itu. Atau mungkin adik-adik ada mata kuliah yang kosong tuh di hari apa gitu kan. Boleh disampaikan, barangkali saya di hari Kamis dan Jumat itu kebetulan lagi free. Jadi bisa mengisi untuk pertemuan yang belum dipenuhi. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalaupun ada, nanti mungkin boleh disimpan dulu. Nanti ketika pertemuan di kelas boleh ditanyakan ya. Kalau seandainya memang ada yang masih ingin ditanyakan seperti itu. Ya. Nanti PJ tolong dibantu adik-adik mahasiswa yang belum bisa bergabung itu siapa aja gitu untuk memenuhi presensinya. Ya. Baik, Bu. Oke. Mungkin saya cukupkan sekian ya adik-adik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu istirahat adik-adik, dan tadi ada kendala teknis juga gitu ya. Jadi akhirnya terganggu perkuliahannya. Semoga minggu Karena depan dia Miyahono cuma SPD doang, keren gitu. ya. Itu ada Oke. pikiran. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.